Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Rezeki Yahya dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih bersama teman saya mengenai kasus pembegalan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Kang boleh memperkenalkan diri. Oke, di sini nama saya Rafdal Muzaki dari kelas 2A dan saya sebagai narasumber di sini. Oke, langsung saya ya Kang. Kita ngobrol-ngobrol santai nih tentang kasus pembegalan yang ada di Indonesia. Oke, kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia ini mayoritasnya itu agama Islam, ya. Pasti mereka tahulah tentang hukum-hukum tentang pencurian, pembegalan dan sebagainya. Jika kita kaitkan dengan laporan kepolisian tentang kasus pembegalan tahun 2022 terjadi lebih dari 11.000 kasus pembegalan. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi itu di masyarakat? Oke, sebelumnya ini menurut pandangan saya pribadi ya. Jadi ya mungkin banyakkan masyarakat Indonesia yang memang mayoritasnya Muslim gitu secara agama, tapi kan secara karakter profetik mereka tidak sepenuhnya mengikuti Nabi Muhammad gitu kan. Kadang-kadang ya bahkan malah melenceng gitu atau bisa dibilang Islam KTP doang. Dan kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus pembegalan yang belakangan ini terjadi gitu kan, mungkin karena eh, yang pertama tuh dari pemerintah dulu nih, karena pemerintah tuh sebagai peran penting juga lah ya dalam pemerataan pendidikan atau ekonomi itu kan buat masyarakat Indonesia itu masih sangat kurang ya bisa dibilang. Jadi ya kalau bisa dari pemerintah juga, eh, karena pemerataan ekonomi yang kurang itu makanya banyak orang-orang Indonesia yang terutama menengah ke bawah atau mungkin dengan tingkat kemiskinan yang tinggi itu malah beralih menjadi seorang kriminal atau dan meningkatkan tingkat kriminalitas juga gitu di Indonesia ya kan. Sehingga ya seharusnya ya dari peran pemerintahnya dulu gitu. Dan mungkin yang kedua dari segi aparat juga mungkin ya. Mungkin pemerintah tuh bisa bekerja sama dengan aparat gitu untuk kayak ya seenggaknya baik aparat TNI atau kepolisian mungkin kalau yang di bawah umur gitu kan bisa dimasukkan ke barak atau yang seperti itulah. Atau dan kalau kepolisian mungkin bisa melakukan patroli setiap malam hari gitu. Dan ya mungkin untuk pertanyaan ini sih. Berarti intinya peran pemerintah ini sangat krusial sekali ya terhadap kasus kriminalitas yang ada di masyarakat. Oke, ada salah satu berita yang menarik nih. Ya, ini kasus kalau nggak salah kasus Vicky nih. Kasus ini terjadi karena pelaku atau korban pembegalan yang menjadi tersangka kasus pembunuhan karena membunuh pelaku pembegalan. Seperti itu. Nah, menurut Kang Rafli ini apa sih opininya terhadap hal tersebut? Seperti itu. Ya bisa dibilang aparat kan tidak semuanya sidik gitu. Yang artinya jujur, Asumsi saja. hanya berasumsi ya. Jadi kan mungkin ya bisa dibilang kadang hukum di Indonesia tuh lucu gitu ya. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan gitu. Dan dalam kasus ini saya sebenarnya kurang tahu sih lebih detailnya gimana gitu. Dan ya mungkin sebaiknya lebih diserahkan kepada pihak-pihak berwajib itu gitu. Tetapi ya sebagai si Vicky ini yang memang sebenarnya tidak salah atau melakukan perlawanan terhadap begal tersebut ya sebaiknya harusnya ya lebih disupport dan ya memang dia yang dibenarkan gitu bukan si pelakunya itu. Nah, nih Kang Rafli, Vicky ini ternyata setelah diselidiki lebih dalam oleh kepolisian ternyata yang benar dia tuh
korban dari pembegalan, bukan pelaku pembunuhan itu sendiri. Nah, jika kita kaitkan dengan agama Islam nih, agama Islam sendiri juga sudah eh, menjelaskan gitu bahwa jika kita mendapat perlakuan kejahatan dari orang lain yang mengancam diri kita, kita harus melakukan apa namanya defense. Jadi mempertahankan diri kita sendiri seperti itu. Hal yang menarik terjadi di Aceh nih, bahwa masyarakat di sana itu mayoritas agama Islam, kemudian lebih mengedepankan hukum Islam. Nah, menurut Kang Rafli, secara keseluruhan kita lebih memilih hukum pidana ataukah hukum secara Islam seperti itu? Kalau secara keseluruhan ya, kalau secara keseluruhan itu kan memang negara kita itu kan sebenarnya bukan negara Islam gitu bisa dibilang ya. Mungkin mayoritasnya Islam tapi negaranya bukan, karena kan mungkin ada yang agamanya lain gitu, Kristen, Katolik, Konghucu atau sebagainya lah. Yang bisa dibilang ya eh, lebih baiknya ya hukum pidana, tapi hukum pidana tersebut ya sebaiknya benar-benar dijalankan dengan baik dan peraturannya tuh benar-benar bijak gitu bisa dibilang ya. Dan kalau hukum Islam sendiri mungkin di Aceh ya karena memang daerah spesial gitu kan ya. Ya dari masyarakatnya juga memang dari dulu seperti itu kan. Nangro Aceh Darussalam gitu kan. Ya mungkin seperti itu aja sih. Berarti nih, kalau dilihat dari masyarakat atau sebagai korban dari pembegalan, kita diwajibkan untuk membela atau melakukan defense terhadap diri kita sendiri. Jangan takut akan menjadi pelaku pembunuhan jika itu memang terbukti benar seperti itu. Nah, secara pidana, secara hukum Islam itu memang dibenarkan untuk melakukan defense atau mempertahankan diri hingga mungkin membunuh saja bisa. Itu memang sudah dibenarkan seperti itu. Nah, menurut Kang Rafli ada tambahan atau tidak? Boleh dari saya mungkin ada tambahan sedikit ya. Jadi mungkin dari hadis riwayat Bukhari itu kan ada memang sebagai seorang muslim ini kita kalau misalkan ada sesuatu yang menyangkut harga diri atau dari harta benda kita gitu ya, kita harus melakukan perlawanan gitu. Dan ya apalagi pembegalan gitu kan. Pembegalan udah mah dari harta juga, terus habis itu nyawa kita taruhan. Jadi mungkin bisa harus mempertahankan diri, dan pertahanan diri itu sebagai bentuk jihad gitu bisa dibilang ya. Ya, bisa dibilang gitu. Nah, dari segi jika tadi Kang Rafli menjelaskan dari sudut pandang masyarakat, dari pihak penegak hukum sendiri ini harus transparan gitu, menyampaikan sesuai ajaran Nabi gitu ya. Ya, tablik. Kemudian harus juga amanah, kemudian harus juga cerdas sehingga tidak tertipu oleh asumsinya sendiri seperti itu. Sehingga kasus ini bisa jelas, kemudian hukum yang bisa diterapkan juga dapat dipertanggungjawabkan seperti itu ya Kang Rafli. Ya, mungkin sekian dari kami ya Kang Rafli tentang ngobrol-ngobrol santai di pagi hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.